publik yang bermakna itu belum ada, Pak, ya, belum ada gitu. Pak Mizan dan Pak Chandra gitu mungkin baik sebagai pribadi atau sebagai misalnya sebagai dari pengurus partai Masyumi, kenapa tidak mengusulkan ke pemerintah pedoman, kira-kira mungkin kita punya draft, punya usulan draft pedoman dalam rangka partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan undang-undang misalnya, seperti itu misalnya, gimana Pak? Bisa saja, itu bukan hal yang sulit untuk menyusun pedoman itu. Dengan logika nalar yang sederhana ya bisa dibuat. Tapi apakah mau mendengar? Ini kan pemerintah maksudnya. Iya, pemerintah ya, pemerintah DPR dengan pemerintah itu apa mau mendengar saran kita? Boleh saja Partai Masyumi mengusulkan ya membuat ini draft bahwa menurut Partai Masyumi ya kerangka meaningful participation ini draftnya seperti ini. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV, Ahmad Yani Channel dan Matra 64 dimanapun berada, teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora, sahabat-sahabat kita di luar negeri. Kita sekarang akan bincang-bincang ini satu tema, satu topik yang menarik, yaitu kelompok ya, beberapa kelompok masyarakat itu menggugat Undang-Undang TNI dan Undang-Undang BUMN. Ini terkait dengan dilanggarnya undang-undang tentang pembentukan undang-undang. Jadi artinya hal-hal yang sifatnya partisipasi masyarakat ya, dalam penyusunan undang-undang itu memang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Makanya digugat oleh kelompok-kelompok itu yang antara lain dari kelompok UI, Universitas Indonesia. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana ulasan dari Pak Al-Mizan Ulfa, ini seorang peneliti senior ya dari Kementerian Keuangan, dan juga Pak Chandra Emirullah, profesor dari tamatan Harvard University. Nah, gimana Pak? Kira-kira apa yang sebetulnya dituntut oleh para kelompok ke MK ini, ke Mahkamah Konstitusi ini terhadap dua undang-undang tadi? Betul Pak, yang saya baca itu ada beberapa kelompok itu yang mengajukan gugatan, dan gugatan ini pengujian undang-undang formil ya. Kita tahu kan ada dua macam, formil dan material. Kalau material itu substansi undang-undangnya, kalau formil ini prosesnya, seperti dikatakan oleh Pak Heri tadi ya, proses pembentukan undang-undang ini. Menurut yang saya baca, yang dikabulkan ya, yang diberikan legal standing itu, kedudukan hukum itu, dua mahasiswa UI ini, dan ada dua atau berapa lagi dari yang menggugat itu sekitar 8 atau 6 ya, saya nggak ingat itu. Jadi kalau saya ya tidak membaca dokumen itu, secara umum saya mengetahui sekali sebenarnya seluruh undang-undang kita ya pasca keputusan MK ya, MK itu memutuskan supaya ada apa itu namanya partisipasi publik yang bermakna ini dilanggar. Saya nggak melihat ya undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dibentuk itu memenuhi prasyarat partisipasi masyarakat yang bermakna. Kira-kira begitu. Dan partisipasi masyarakat yang bermakna ini kelihatannya memang diabaikan ya oleh penguasa, mulai dari zaman Pak Jokowi dan dilanjutkan sekarang. Karena nggak dibuat ininya, nggak dibuat pedoman umum. Pedoman umum untuk melibatkan masyarakat. Itu siapa yang buat itu maksudnya? Harusnya siapa yang buat? Yang harus membuat pemerintah sendiri. Pemerintah harusnya. Iya, pemerintah. Putusan MK itu langsung dilanjutkan. Jadi membuat pedoman umum ya untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Dan pedoman ini harus
diberikan kesempatan untuk ditanggapi oleh masyarakat. Itu belum ada pedoman. Belum ada sama sekali. Oke. Jangan mengatakan bahwa ini sudah melibatkan masyarakat. Misalkan dia dikatakan ada mengundang seluruh universitas di Indonesia, katakanlah. Ini sudah melibatkan, belum tentu. Ya. Hanya diundang aja, datang omong-omong saja, makan, ya, keluar, ya bukan melibatkan secara sempurna. Melibatkan seluruh lembaga swadaya masyarakat. Ya, dia bilang sudah, undangan kami ada 100. Tapi berwarna nggak? Kalau orangnya diundang saja, duduk, minum, hihi, omong-omong saja, ini bukan bermakna. Jadi saya kira begitu. Iya, itu luas juga ya. Kalau kita coba mendengar dari Pak Chandra, kalau meaningful participation itu diartikan memang melibatkan masyarakat dalam hal penyusunan undang-undang. Kalau belum ada pedomannya, bagaimana masyarakat ya kan melakukan partisipasi, ikut serta dalam memberikan saran untuk usulan-usulan kan gitu kan Pak ya. Yang saya mau tanyakan, ini kan hal baru ya, partisipasi yang secara bermakna ini kan baru setelah ada putusan MK gitu. Nah sebelumnya kan tidak ada tuh ya, tahun-tahun Orde Baru apalagi kan nggak ada itu Pak ya. Nah kedepannya ini gimana menurut Bapak? Sebetulnya kan sangat strategis tuh, meaningful participation itu kan sangat strategis banget gitu kalau untuk kita berharap undang-undang yang bagus gitu, yang betul-betul memenuhi persyaratan aspirasi masyarakat dan semuanya gitu. Gimana kira-kira Pak? Ya memang undang-undang yang bagus itu kan seharusnya memang mendapat masukan dari setiap lapisan masyarakat, terutama yang berhubungan dengan undang-undang itu sendiri ya. Nah di sini pemerintah telah mengatakan dalam pembentukan undang-undang itu harus ada meaningful participation. Berarti harus ada partisipasi masyarakat yang meaningful, artinya yang punya sumbangan signifikan. Ya. Meaningful berarti ada sumbangan yang signifikan yang harusnya didengar oleh pemerintah dan DPR di dalam menyusun suatu undang-undang. Nah ini yang jadi pertanyaan sekarang, siapa yang akan diundang oleh pemerintah di dalam memberikan masukan? Karena kan masyarakat itu luas kan, banyak. Iya itu dia. Dari berbagai unsur. Apakah di sini dari profesor atau dari perguruan tinggi, apakah dari praktisi, aktivis-aktivis dari NGO ya, atau dari profesional ya, atau dari lapisan masyarakat yang lain. Ini kan harus dijelaskan. Itu artinya kalau pemerintah mengundang ahli atau masyarakat, itu kan siapa saja yang diundang, ini harus jelas kan. Nah itu di dalam pembentukan undang-undang itu kan mungkin tidak dijelaskan kriteria daripada meaningful participation itu sebagai guidance atau pedoman ya. Seharusnya diperinci itu kan. Yang dimaksud dengan meaningful participation itu apa saja. Misalkan di dalam pembentukan undang-undang itu siapa saja yang harus diundang untuk mendapat masukan, apakah profesor, guru besar, apakah daripada organisasi NGO, ya, kemudian daripada lapisan masyarakat yang lain ya, kemudian berapa kali pertemuan, di mana saja ya, dan kemudian berapa lama, mungkin itu perlu diatur ya, supaya betul-betul meaningful participation itu betul-betul mengundang masukan yang berharga dari segenap lapisan masyarakat. Ya. Jangan hanya mengatakan meaningful participation, hanya mengundang beberapa orang saja, sudah dikatakan itu sudah meaningful participation, seharusnya itu belum itu kan. Oke. Nah kalau misalnya pedoman untuk partisipasi publik yang bermakna itu belum ada Pak ya, belum ada gitu. Pak Mizan dan Pak Chandra gitu, mungkin baik sebagai pribadi atau sebagai misalnya sebagai dari pengurus partai Masyumi, kenapa tidak mengusulkan ke pemerintah pedoman, kira-kira mungkin kita punya draft, punya usulan draft pedoman dalam rangka partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan undang-undang misalnya, seperti itu misalnya, gimana Pak? Bisa saja, itu bukan hal yang sulit untuk menyusun pedoman itu. Dengan logika nalar yang sederhana ya bisa dibuat.
tapi apakah mau mendengar? Ini kan pemerintah maksudnya. Iya, pemerintah ya, pemerintah DPR dengan pemerintah itu apa mau mendengar saran kita? Boleh saja Partai Masyumi mengusulkan ya membuat ini draft bahwa menurut Partai Masyumi ya kerangka meaningful participation ini draftnya seperti ini. Ya, silakan ya. Silakan dikritisi, ya, disilakan dipertimbangkan. Nah, itu bisa saja, tapi saya nggak begitu yakin ya akan ditindaklanjutin. Tapi masalahnya nanti tinggal menunggu waktu saja ya, tinggal menunggu waktu saja. Masyarakat itu makin melek, ya makin tahu bahwa pemerintah ini mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi akibatnya setiap undang-undang karena niat untuk mengajak publik berpartisipasi secara bermakna itu tidak ada, kemungkinan akan terus terlanggar dan setiap undang-undang akan diajukan kembali ya oleh berbagai kelompok masyarakat, JR sehingga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu terus itu. Ya? Begitu, dan saya kira walaupun abai sebagaimanapun ya, pemerintah itu akhirnya terpaksa juga ya untuk membuat pedoman umum itu. Jadi cepat atau lambat pedoman umum ini pasti akan tercipta ya, akan terbuat. Pasti ya, tapi tinggal nunggu seberapa ini seberapa ngoyonya pemerintah untuk tidak membuat ini. Sekarang yang digugat undang-undang apa itu namanya TNI dan undang-undang BUMN. Yang paling dekat sebenarnya undang-undang APBN setiap tahun. Itu nggak melibatkan masyarakat secara mana. Setiap tahun nanti digugat terus itu. Tidak berlaku. Kalau tidak berlaku berarti APBN nggak bisa dijalankan. Nah, jadi pemerintah itu mau tidak mau ya akan membuat pedoman ini. Mau tidak mau ya. Membuat pedoman umum. Dipaksa untuk buat sendiri. Iya, dan saya setuju dengan teman-teman dari Partai Masyumi yang sekarang sedang mengembangkan wacana untuk mengusulkan ya pedoman ini untuk disampaikan kepada Pak Prabowo. Ya, saya apresiasi sekali ini. Ya, mudah-mudahan ya kita lebih maju untuk supaya pemerintah berjalannya lebih baik ya dalam membuat undang-undang dan kebijakan. Iya. Saya kira itu. Kalau misalnya Pak Chandra, kalau misalnya setiap undang-undang itu tidak ada partisipasi masyarakat, karena memang menurut peraturan perundangan kalau DPR dan pemerintah sudah oke, nggak ada masalah kan, ketok palu gitu kan. Tapi kalau nggak ada partisipasi masyarakat, berarti kan ada kandungan yang sangat lemah gitu, artinya cacat hukum gitu kan. Iya. Itu bagaimana ya kalau misalnya tiap undang-undang di GR terus ya, di judicial review terus ke MK, itu gimana jadi? Ya, berarti kalau setiap ada undang-undang yang harus di GR atau judicial review, berarti kan ada kelemahan dari sebagian pandangan masyarakat ya, daripada paling tidak sebagian daripada lapisan masyarakat ya. Mungkin ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Nah, ini kan yang tidak menerima ini kan punya hak untuk mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi kan. Nah, jadi yang efisien itu kan seharusnya setiap undang-undang diluluskan itu sudah bersih, sudah tidak ada lagi masalah-masalah yang nanti perlu diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk digugat kembali, ditinjau kembali. Dan itu kan menghabiskan waktu, tenaga ya. Betul. Nah, kalau begitu terus kan kapan kita akan bekerja melaksanakan undang-undang itu ya. Betul. Seperti misalkan kemarin itu kan undang-undang Cipta Kerja ya. Iya. Itu kan besar sekali kan itu kan. Betul. Nah, sampai banyak lapisan masyarakat yang menggugat kan. Nah, sehingga tertunda. Dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, seharusnya kan sebelum pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan seharusnya ada partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan di mana kelemahannya ya. Mungkin pemerintah melihat ini sudah positif, sudah bagus, tapi dari segi masyarakat yang akan terpengaruh oleh undang-undang itu kan mereka pun punya hak untuk mengajukan pendapat, masukan pada pemerintah, dan ini perlu didengarkan oleh pemerintah. Iya. Jangan hanya sepihak gitu kan. Betul. Jadi semakin banyak masukan masyarakat, semakin jelas apa yang dikehendaki oleh
pembentuk undang-undang dalam ini pemerintah dan DPR terhadap masukan yang diminta dari masyarakat itu dalam bentuk ada pedoman yang jelas ya. Nah ini kan akan lebih memuluskan RUU itu ya menjadi undang-undang yang bersih, yang tidak ada masalah ya. Nah jadi di sini kembali lagi adanya semacam kriteria atau pedoman yang mungkin perlu dibuat antara pemerintah dan DPR ya. Apa saja yang perlu dipedomani ya di dalam partisipasi publik ini. Oke. Ini menarik nih Pak Mizar, saya jawab ini apa namanya ini karena pengalaman pribadi nih. Saya dalam menggolkan satu RUU ya di tahun 90-an dulu saya pelakunya juga jadi tahu persis gitu gimana gitu. Nah yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat yang mananya ini yang tanda tanya, yang maksudnya perlu di pedoman itu harus jelas gitu, masyarakat yang mana gitu. Apakah masyarakat misalnya undang-undang atau RUU terhadap ada urusan bisnis, urusan ke apa namanya, ke bea cukaian misalnya. Ini saya langsung aja ke bea cukaian gitu. Ke bea cukaian, ke duana. Nah, ini ada masyarakat yang kita tahu juga bukan masyarakat biasa, tapi pengusaha gitu kan, publik juga namanya kan. Kalau kaitan dengan partisipasi masyarakat atau publik yang bermakna, publiknya itu kan bisa juga pengusaha. Dalam hal ini bisa Skopindo misalnya kan. Skopindo, terus ada yang surveyor dari Swiss itu apa namanya? Nah, itu berusaha bagaimana menggolkan RUU yang memang lagi digodok sama DPR dan pemerintah di Senayan. Di situ mereka berpartisipasi untuk menggolkan sesuai dengan kepentingan mereka gitu. Nah itu bermakna nggak tuh artinya partisipasinya bermakna nggak karena kepentingan usaha itu? Iya. Nah. Ini yang terdampak langsung ya. Masyarakat yang dimaksud di sini masyarakat yang terdampak langsung. Jadi kalau surveyor itu ya menggolkan, tapi akibatnya merugikan masyarakat ya dan merugikan negara. Misalkan dengan keputusan surveyor itu ya penerimaan pajak bakal turun ya. Kemudian banyak barang-barang yang tidak terjamin kualitasnya, mengakibatkan harga barang di dalam negeri naik, kan merugikan konsumen. Nah, jadi yang merasa terdampak langsung masyarakat siapa saja ya. Bukan pengusaha, bukan. Termasuk pengusaha. Harusnya masyarakat juga pengusaha kan. Iya, tapi nggak cukup. Kepentingan dia kan. Iya. Jadi nggak cukup karena yang terdampak itu bisa golongan pengusaha, golongan akademisi, golongan masyarakat umum ya. Kalau saya terdampak karena saya peneliti. Peneliti tugasnya mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan masyarakat banyak. Jadi kalau saya nggak dilibatkan, saya tidak bisa mencerdaskan diri sendiri dan mencerdaskan masyarakat banyak. Buruknya di mana? Saya mau kasih tahu masyarakat, undang-undang yang disusun ini kira-kira merugikan kaum mana, kelompok mana yang akan rugi. Ya? Nah, saya mungkin terdampak langsung juga mungkin tidak. Ya? Tapi saya tahu ya sebagai akademisi bahwa undang-undang ini buruk bagi terutama ya misalnya untuk kelompok masyarakat tertentu atau malah bahkan umum seluruh masyarakat ya itu. Jadi kuncinya ya masyarakat yang dimaksud di sini masyarakat yang terdampak langsung. Masyarakat ini bukan satu golongan aja. Bisa pengusaha, bisa pelajar, bisa peneliti, bisa pensiunan, bisa apa saja. Artinya kalau pengusaha berusaha menggolkan kepentingan dia di DPR dan sana di RUU-nya itu nggak salah, Pak? Nggak salah. Nggak salah. Mereka ada kepentingan supaya undang-undang ini melindungi mereka. Tapi dalam rangka melindungi mereka ini, apakah merugikan masyarakat umum atau negara? Yang itu. Kalau mereka undang-undang ini bagus untuk kepentingan usaha itu bagus malah. Tapi kalau undang-undang ini mereka berjuang tapi mengakibatkan banyak masyarakat yang dirugikan, kelompok masyarakat yang dirugikan, negara dirugikan. Nah, ini salah ini ya. Itu tadi. Nah, yang tahu yang dirugikan itu kira-kira masyarakatnya sendiri, kadang-kadang masyarakatnya sendiri nggak paham. Jadi harus dibantu oleh para akademisi, peneliti. Jadi peneliti selalu punya hak ya untuk diajak ya berpartisipasi dalam membuat rancangan undang-undang dan kebijakan pemerintah, kira-kira gitu. Sorry, terakhir Pak, tempo hari Pak Mizar kan ke MK kaitan dengan itu kan? Itu betul. Itu, Pak.
Ya itu dijelaskan oleh MK ya bahwa partisipasi publik ini tanpa digugat oleh saya juga itu sudah dijamin oleh undang-undang. Oh gitu. Iya, beberapa undang-undang dijelaskan. Tapi yang saya gugat itu ya sebenarnya sudah diakomodir undang-undang. Sekarang menurut Mahkamah Konstitusi tinggal masyarakat lah yang berusaha agar pemerintah, penguasa ya, pemerintahan DPR mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini nih amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi permohonan Anda itu ditolak karena ketentuan undang-undang, beberapa undang-undang itu sudah menjamin dalam proses formil pengundangan ya, kebijakan itu harus ada melibatkan masyarakat secara bermakna. Konstitusi sudah menjamin. Ini akan dilaksanakan atau tidak, itu lebih banyak diserahkan kepada masyarakat ya untuk berusaha agar ya pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR melaksanakannya. Dan sekarang ini udah dilaksanakan ya, tadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah digugat. Sekarang Undang-Undang TNI dan Undang-Undang BUMN digugat juga karena melanggar azas meaningful participation itu. Berarti bagus tuh ya. Artinya Pak Mizan sudah berjasa betul ya untuk mengingatkan ya, menyadarkan masyarakat umum bahwa kita harus berpartisipasi di dalam suatu RUU yang sesuai dengan kepentingan kami masing-masing kan gitu kan. Oke, terima kasih Pak Mizan, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih juga pemirsa sekalian, kita berharap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mizan, Pak Chandra begitu istilahnya mengandung pengetahuan, ya, wawasan kita tentang tadi ya meaningful participation. Jadi partisipasi yang bermakna untuk masyarakat ya dalam melihat atau menilai suatu RUU yang akan dibahas oleh DPR dan pemerintah untuk menjadi undang-undang. Terima kasih. Sekali lagi, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.